Bab 51. Terjebak jadi istri simpanan. Alia terbangun dari tidurnya dan langsung memilih untuk membersihkan diri. Seluruh tubuhnya terasa remuk redam setelah melayani N4 Su atasannya itu. Alia berendam untuk menenangkan pikirannya. Ia bahkan hampir tertidur jika tidak mendengar suara ketukan pintu kamar mandi. Alia membuka matanya. Ia buru-buru memakai bathrobe dan segera membuka pintu. Tentu saja, Alia tahu siapa sosok pria yang sedang mengetuk pintu kamar mandi. "Alia, lama sekali kamu." Ucapan Tristan terhenti saat mencium aroma wangi di tubuh Alia. Tristan memejamkan matanya sesaat. Ia juga menghirup dalam-dalam aroma yang menguar dari tubuh Alia yang body goals. "Pak, jika Anda mau mandi silakan saja. Saya mau pakai baju," tutur Alia tanpa menatap Tristan. Tanpa mendengar penjelasan, mendengar jawaban dari Tristan, Alia pun melangkah menjauhi pria itu. Namun baru beberapa langkah, Alia harus berhenti karena merasakan sebuah pelukan di belakangnya. "Pak," tegur Alia. "Kenapa tidak membangunkanku, Alia?" bisik Tristan seraya menciumi leher jenjang Alia. Alia memejamkan matanya. Ia memegang erat tali bathrobe yang ia kenakan. Alia tidak mau jika harus melayani N4 Su Tristan lagi saat ini. "Pak, saya lelah," cicit Alia dengan kepala yang sedikit menempel dengan bahu tatkala dirinya merasa kegelian. Tristan tidak menyahut. Ia terus menciumi bahu dan leher Alia sembari tangannya merayak menuju perut Alia dan mencari pengikat bathrobe-nya. Pak, jangan lagi, tolong. Saya benar-benar lelah," pinta Alia memohon. Mata Alia terpejam. Ia berusaha melepaskan pelukan pria itu, namun terasa sangat sulit. Tenaganya yang tidak akan sebanding dengan tenaga pria itu. "Diamlah, Alia," bisik Tristan seraya terus memaksakan untuk membuka bathrobe Alia. Alia menggigit bibirnya. Ia masih mempertahankan posisi bathrobe-nya agar Tristan tidak lagi bisa menjamah tubuhnya. Tristan kesal. Ia hendak melampiaskan kekesalannya pada Alia. Namun niatnya itu terhenti saat mendengar suara telepon di atas ranjangnya. Tristan melepaskan pelukannya. Hal itu membuat Alia lega dan buru-buru berlari ke kamarnya. Alia menutup pintu connecting dan tidak lupa menguncinya. Alia benar-benar sangat lelah. Ia masih butuh istirahat. Pinggang Alia saja masih terasa pegal dan sedikit panas. Bagaimana bisa pria itu ingin meminta lagi? Sementara itu Tristan, pria itu mendapatkan telepon dari orang tuanya yang meminta dirinya untuk segera pulang karena masalah perusahaan. Tristan menolak. Ia tidak mungkin pulang secepat ini. Ia masih ingin menghabiskan banyak waktu dengan Alia. "Pak, enggak bisa gitu dong. Cabang di sini juga butuh aku," seru Tristan tidak mau mengalah. "Tapi pusat juga butuh kamu, Tristan. Papa nggak mau tahu kamu pulang besok." Setelah mengatakan itu, telepon pun terputus. Tristan melempar ponselnya ke ranjang dengan asal. Lalu dirinya duduk sambil memegangi kepalanya. Tristan mengedarkan pandangannya, berusaha mencari Alia, namun ternyata tidak ada. Tristan menarik nafas dalam-dalam lalu membuangnya perlahan. Ia bangkit dari duduknya lalu berjalan mendekat pintu connecting. Tristan mengetuk beberapa kali. "Alia," panggil Tristan. Alia yang sedang memakai baju buru-buru memakainya. Ia harus siap sebelum Tristan menerjang tubuhnya lagi. "Oke, tenanglah," ucap Alia seorang diri. Alia pun segera membuka pintu kamar. Ia melihat Tristan berdiri dengan wajah yang tidak baik-baik saja. Melihat itu, seketika membuat Alia merasa bingung dan aneh. "Pak, Anda kenapa?"
Tanya Alea mengerutkan keningnya. Alea, peluk aku, pinta Tristan membuka tangannya. Alea tampak ragu. Ia takut saat berada di pelukan Tristan malah membuat dirinya tidak bisa lolos dari jerat gairah Tristan. Alea, panggil Tristan lagi. Alea akhirnya tidak menolak. Ia memeluk Tristan dengan cukup erat karena refleks saat Tristan menarik pinggangnya tidak kalah erat. Mari habiskan malam ini dengan indah. Besok kita harus kembali, ajak Tristan berbisik tepat di telinga Alea. Mendengar ucapan Tristan tentu saja membuat Alea bingung. Pasalnya mereka berencana untuk ada di sana selama 10 hari. Kenapa, Pak? Tanya Alea memberanikan diri. Tristan melepaskan pelukannya. Ia menangkap wajah cantik Alea menyatukan kening mereka berdua. Tristan memejamkan mata, membuat Alea mengikutinya. Ada masalah di Jakarta, jadi kita harus pulang, jawab Pak Tristan. Tristan yakin jika masalahnya bukan hanya tentang perusahaan, tapi ada hal lain. Mondi, asistennya itu tidak mungkin mengecewakan dirinya dengan pekerjaan yang tidak becus. Tristan yakin bahwa masalahnya ada pada Linda. Ia akan menghabisi wanita itu dengan bukti video yang ia punya. Jika wanita itu berani berkata macam-macam. Kamu mau ke Love Ancor kan? Tanya Tristan dan Alea hanya mengangguk. Aku akan mandi. Kita pergi setelah makan malam di bawah ya, bisik Tristan seraya mengecup bibir Alea. Alea terkejut, namun ia tidak bereaksi apapun selain melongo. Ekspresi wajah itu seketika membuat Tristan gemas. Menggemaskan, kata Tristan seraya mengacak-acak rambut Alea yang sebelumnya sudah rapi. Pak, rambut saya, tegur Alea kesal. Tristan hanya tertawa. Ia pun pergi untuk membersihkan tubuhnya sebelum Alea murka dan melempar dirinya dengan sesuatu. Tristan dan Alea pergi ke restoran untuk makan malam bersama. Malam ini mereka akan menghabiskan waktu bersama sebelum besok harus pulang mendadak. Alea sebenarnya masih ingin di sana. Suasananya adalah suasana yang Alea impikan. Pantai cantik dengan pasir yang halus di kaki. Alea, aku mau bilang sesuatu sama kamu, ucap Tristan pelan. Meskipun pelan, Alea masih bisa mendengar karena mereka berada di private room yang sengaja Tristan pesan untuknya. Aku minta maaf ya, bisik Tristan seraya menggenggam kedua tangan Alea. Maaf untuk apa, Pak? Tanya Alea bingung. Untuk kejadian di mana aku membuat kamu terluka. Aku benar-benar menyesal dan tidak sadar melakukannya, jawab Tristan menjelaskan. Malam itu aku bertengkar dengan Linda. Aku marah dan kesal sampai aku malah melampiaskan amarahku padamu. Aku benar-benar sangat menyesal, tambah Tristan semakin pelan. Alea menatap Tristan. Ia bisa melihat banyak kesedihan di mata pria tampan itu. Iya, Pak, saya tidak marah lagi. Lupakan saja, balas Alea dengan jujur. Tristan menatap Alea. Ia menarik tengkuk wanita itu dan mencium big spear-nya. Alea tidak menolak, malah memejamkan mata dan membuka mulutnya. Alea, ada sesuatu lagi yang ingin saya katakan, tapi nanti, ucap Tristan dan Alea hanya mengangguk. Alea tersenyum. Ia membiarkan tangannya digenggam oleh Tristan. Alea bisa merasakan bahwa saat ini perasaan Tristan sedang tidak baik-baik saja. Bab 52. Setelah makan malam, Alea dan Tristan pun pergi meninggalkan hotel. Mereka berdua akan pergi ke Love Ancor dan sempat pergi ke Mall Krishna untuk membeli oleh-oleh khas Bali di sana. Sekaligus mengajak Alea yang masih ingin pergi ke sana. Malam ini adalah malam terakhir mereka di Bali. Pasalnya besok mereka harus pulang. Tristan tadi memang menolak,
Tapi ia tidak akan mungkin bisa benar-benar menolak jika sang papa yang sudah memintanya. Oleh karena itu, malam ini akan Tristan manfaatkan sebaik mungkin. Ia akan membuat malam ini menjadi indah. Tristan meraih tangan Alea yang ada di dekat persneling. Ia menggenggamnya dengan tiba-tiba, membuat Alea langsung menatapnya. "Pak," tanya Alea mengangkat sebelah alisnya. "Aku ingin menggenggam tanganmu seperti ini terus, Alea," kata Tristan tanpa menatap Tristan. Alea tersentak. Entah mengapa ia sedikit tersentuh mendengar ucapan Tristan barusan. Ucapan yang menunjukkan seakan Tristan enggan meninggalkan dirinya. Namun beberapa saat kemudian, Alea menggelengkan kepalanya. Ia tidak boleh jatuh hati kepada Tristan. Cukup sekali Alea berniat menghancurkan rumah tangga Tristan, tapi tidak lagi. Alea hanya wanita simpanan. Ia akan pergi saat tuannya itu bosan dengan tubuhnya. Alea tidak boleh memiliki keinginan untuk merebut Tristan dari istri sahnya. Sadarlah Alea, pria di sebelahmu ini adalah pria beristri. Batin Alea menangis dalam hati. "Alea," panggil Tristan menatap Alea dengan dalam. Kebetulan sedang lampu merah, sehingga Tristan bisa menatap Alea dengan tiba-tiba saja melamun. Entah apa yang sedang dilamunkan wanita di sebelahnya ini. "Iya, Pak," sahut Alea. "Kenapa melamun? Apa yang sedang kau pikirkan?" tanya Tristan. Alea menggelengkan kepalanya. Ia tidak mungkin mengatakan bahwa dirinya tengah meyakinkan dirinya bahwa ia tidak boleh memiliki perasaan terhadap Tristan. "Tidak ada, hanya sedikit lelah," jawab Alea berbohong, namun sedikit jujur. Alea lelah, tentu saja. Alea lelah dengan pekerjaannya, pekerjaan sebagai simpanan Tristan. Jika saja bisa, Alea akan mengatakan bahwa dirinya bersedia untuk menjadi sekretaris saja dan tidak ada pekerjaan lain di baliknya. "Pak," panggil Alea dan dibalas deheman oleh Tristan. "Saya boleh bertanya sesuatu, tapi tolong jangan marah," ucap Alea seraya menatap Tristan. "Katakan saja, aku tidak akan marah," balas Tristan dengan yakin. Tristan kembali menjalankan mobilnya ketika lampu sudah kembali hijau. Ia sudah siap mendengar pertanyaan dari Alea. "Kapan Anda bosan dengan teh buh saya?" tanya Alea memberanikan diri. Detik itu juga Tristan langsung menginjak rem secara mendadak. Bahkan klakson kendaraan di belakang mereka terdengar ramai, yang menandakan jika Tristan telah melakukan kesalahan. "Tunggu di sini," ucap Tristan lalu keluar dari mobil. Tujuan Tristan keluar dari mobil adalah menemui orang-orang yang marah karena dirinya berhenti secara mendadak. Walaupun ia merupakan orang yang berat untuk meminta maaf, tapi ia tetap melakukannya. "Maafkan saya, Pak, Bu. Istri saya sedang hamil besar. Jadi dia tiba-tiba meringis dan membuat saya terkejut," ucap Tristan menjelaskan. Tristan berbohong. Tentu saja, Alea bukan istrinya, dan Alea juga tidak sedang hamil. Orang-orang itu akhirnya mengerti, membuat Tristan akhirnya bisa melanjutkan perjalanan lagi. "Pak, apa baik-baik saja?" tanya Alea namun tidak mendapatkan jawaban apapun dari bibir Tristan. Alea ketakutan. Ia benar-benar gelisah melihat Tristan yang mendiami dirinya sekarang. Alea takut. Ia takut Tristan akan mengajaknya berhubungan lagi dengan kasar. "Pak, jika pertanyaan saya sebelumnya membuat Anda marah, maka maafkan saya. Anda tidak perlu menjawabnya," ucap Alea dengan bibir yang bergetar. "Diam saja di tempatmu, Alea. Aku sedang fokus menyetir," balas Tristan. "Pak, saya," ucapan Alea terhenti karena Tristan berbicara.
Jangan mengajakku bicara jika kau tidak ingin mobil ini kecelakaan, potong Tristan dengan suara yang dingin. Alia buru-buru menutup mulutnya. Ia memilih untuk mengalihkan pandangannya dari wajah Tristan dan menatap jendela mobil. Tristan melirik Alia, lalu beralih melirik kaca spion mobilnya. Ia tersenyum remeh melihat sesuatu yang sejak tadi ia nantikan. Pegangan Alia. Pinta Tristan membuat Alia kebingungan. Apa? Maksudnya pegangan apa, Pak? Tanya Alia. Turuti saja apa yang aku katakan, jawab Tristan seraya meninggikan kecepatan mobilnya. Alia bingung namun tetap mematuhi ucapan Tristan. Ia berpegangan pada sisi jok mobil dan memejamkan matanya. Alia takut melihat Tristan mengendarai mobilnya dengan kecepatan yang sangat tinggi. Tristan masih melirik mobil di belakangnya. Ia tidak tahu siapa yang berani-beraninya mengikuti dirinya. Tristan membelokkan mobilnya ke sebuah restoran yang sudah ia reservasi sebelumnya. Restoran itu berada di pinggiran pantai. Ayo turun, ajak Tristan seraya membuka seat belt-nya. Alia hanya menurut. Ia buru-buru turun dari mobil dan mengikuti langkah Tristan di belakangnya. Tristan berhenti. Ia tiba-tiba merengkuh pinggang Alia dengan mesra, lalu mengajaknya masuk ke dalam restoran. Atas nama Tuan Tristan, tanya pelayan di restoran itu. Benar, jawab Tristan singkat. Pelayan restoran itu kemudian mengajak Alia dan Tristan keluar restoran. Tepatnya ke pinggir pantai di mana sudah ada meja dan 2 kursi di sana saja. Silakan, kata pelayan itu dengan sopan. Setelah itu, pelayan restoran pun pergi. Tristan mendekati Alia, lalu menarikan kursi untuk wanita itu duduk. Terima kasih, ucap Alia dengan senyuman manis. Sama-sama, sayang, balas Tristan mesra. Alia lagi-lagi tersentuh, entah mengapa ia suka mendengar Tristan memanggilnya seperti itu. Alia menyembunyikan senyumannya. Ia tidak mau Tristan tahu jika dirinya malu sekarang. Pak, semua ini, tanya Alia menatap sekitar tempatnya duduk. Mereka duduk hanya berdua di tempat yang siapapun orang yang melihat pasti akan mengatakan cantik dan romantis. Aku menyiapkan ini untukmu, Alia, jawab Tristan dengan jujur. Tidak lama kemudian, seorang pelayan datang dengan membawa dessert. Sengaja Tristan hanya meminta itu karena mereka sudah makan tadi. Makanlah, rasanya manis sepertimu, tutur Tristan dengan penuh kasih sayang. Alia segera memakan dessert dengan bentuk kue kecil lalu es krim di atasnya yang mulai meleleh. Tristan bangkit dari duduknya. Ia menarik tangan Alia yang tengah menikmati makanannya hingga membuat wanita itu terkejut. Alia hendak bertanya, namun Tristan sudah keburu menyatukan Big Bear mereka dalam tarian Big Bear yang memabukkan. Alia tidak menolak. Ia malah mengalungkan tangannya di leher Tristan dan membalas gerakan Big Bear dari pria tampan di depannya ini. Tristan pun semakin memperdalam ziumannya saat tahu bahwa Alia membalasnya. Ia merengkuh pinggang ramping wanita itu dengan sangat erat. Alia menepuk-nepuk dada Tristan saat dirinya kehabisan nafas. Tristan terkekeh. Ia mencium kening Alia dengan penuh kasih sayang. Tunggu di sini ya, bisik Tristan kemudian berlari ke arah pohon kelapa yang cukup besar di sana. Alia terkejut saat ada orang lain keluar dari sana dan berusaha lari dari kejaran Tristan. Namun orang itu tidak berhasil kabur sehingga Tristan menangkapnya. Pak Tristan, panggil Alia khawatir. Alia buru-buru berlari mendekati Tristan yang sedang memukuli seorang pria berbaju serba hitam. Siapa yang menyuruhmu? Brengsek, ucap Tristan dengan penuh emosi.
Alea memeluk Tristan. Ia tidak mau jika Tristan menjadi pembunuh malam ini. Orang yang Tristan pukul sudah tidak berdaya. Bahkan sudut bibirnya dan hidungnya mengeluarkan darah. Tristan mengambil ponsel yang ada di tangan pria itu dan melihat banyak sekali foto-foto dirinya dan Alea di sana. "Alea, kembali ke tempat dudukmu," ucap Tristan tanpa menatap wanitanya. Tapi Alea yang hendak bertanya langsung terhenti saat Tristan menatapnya. Alea menghela nafas. Ia akhirnya kembali duduk di tempat di mana ia datang bersama Tristan tadi. Kini hanya Tristan dan pria itu yang ada di sana. Tristan tidak mau jika Alea mendengar pembicaraan mereka. "Siapa yang menyuruhmu mengikutiku? Hah?" bentak Tristan. "Tuan Fadi," jawab orang itu sedikit terbata. Tristan mencengkeram kerah baju pria itu. Ia lalu mengajak pria itu untuk berdiri meskipun tidak mampu karena rasa sakit. "Berapa pria sialan itu membayarmu?" tanya Tristan dengan penuh penekanan. "Jawab," bentak Tristan. Tristan mendorong pria itu hingga kembali jatuh ke atas pasir. "Aku akan membayarmu 3 kali lipat, tapi bongkar perselingkuhan Fade dengan Linda. Kau bisa?" tanya Tristan pelan. Maksud Anda?" tanya pria itu bingung. "Lakukan saja apa yang aku katakan. Jika dirimu tidak mau, tiada sekarang," jawab Tristan. "Aku akan membayarmu lebih mahal," tambah Tristan berbisik. Orang itu terlihat berbinar. Tentu saja ia tergiur dengan tawaran dari Tristan. Bayaran yang ia terima dari Fade saja cukup besar, apalagi dikalikan. "Baik, akan saya lakukan. Tapi tolong ampuni saya dan penuhi janji Anda untuk membayar saya lebih mahal," kata pria itu sambil meringis. Tristan mengangguk singkat. Ia pun melemparkan kartu nama miliknya, lalu pergi meninggalkan pria itu setelah menendang kakinya sebagai penutup. "Sialan kau, Fade. Lihat apa yang akan aku lakukan padamu," gumam Tristan dengan tangan terkepal.